Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rojak dari Fakultas Teknik Industri, NIM 12 18159, dengan dosen pengampu Muhammad Jihan STMT, di mana di sini saya ingin menjelaskan tentang data preparation dari data mining. Oke, masuk ke video aja. Pengertian data preparation. Data preparation atau biasa disebut juga dengan data pre-processing adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas. Itu input yang baik untuk data mining tools. Nah, langkah-langkah dalam data preparation. 1. Data cleaning. Dalam data cleaning, yang akan kita lakukan antara lain mengisi missing value, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, mengoreksi data yang tidak akan konsisten, dan menyelesaikan masalah redundansi data akibat integrasi data. Yang kedua, data integrasi. Data integration adalah suatu langkah untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, data integration hanya dilakukan jika data berasal dari tempat yang berbeda-beda. Nah, atau sumber data tidak hanya dari satu tempat. Langkah yang dilakukan antara lain mengintegrasikan skema, mengidentifikasi masalah entitas, dan mendeteksi sekaligus menyelesaikan konflik pada nilai data. Yang ketiga, data transformation. Data transformation yaitu mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas, yang akan dilakukan antara lain menghilangkan noise dari data smoothing, mengagregasi data, generalisasi data, normalisasi data, dan pembentukan atribut atau fitur. Nah, yang keempat, data reduction. Data reduction yaitu langkah yang untuk meredukasi dimensi, atribut, atau jumlah data yang akan dilakukan antara lain agregasi data cube, reduksi dimensi, dikrestasi, dan kompresasi data. Mengapa harus dilakukan data preparation? 1. Jika data masukan tidak berkualitas, maka hasil data mining juga tidak akan berkualitas. 2. Keputusan yang berkualitas pasti berasal atau berdasarkan data yang berkualitas. 3. Data warehouse membutuhkan integrasi yang konsisten dari data yang berkualitas. 4. Jangan sampai terjadi garbage in garbage out. Nah, jika data masukan tidak berkualitas, maka hasil data mining juga tidak akan berkualitas. Keputusan yang berkualitas pasti berasal atau berdasarkan data yang berkualitas. Sedangkan data warehouse membutuhkan integrasi yang konsisten dari data yang berkualitas. Nah, di sini ada pengertian pohon keputusan. Pengertian keputusan adalah dalam analisis pemecahan masalah, pengambilan keputusan adalah pemetasan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Manfaat pohon keputusan. Kemampuannya ialah untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari berbagai teknik lain. Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan transparansi model. Nah, di sini ada kelebihan pohon keputusan. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik.
eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam metode node yang sama. Di antara ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan pohon keputusan yaitu terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Hasil kualitas keputusan didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Oke, sekian dari saya, Muhammad Abdul Roja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.